Hari ini gimana? Udah nggak banyakan itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, kembali lagi di sini di channel ini Bang Nocha ya. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah mendukung saya dari awal sampai sudah terdiri dari 6 video. Saya berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, terkhusus mendukung saya pribadi dan mendukung berkembangnya channel ini. Ya, banyak dari teman-teman kita merequest kepada saya, coba kasih tips public speaking, coba kasih cara untuk berbicara di depan umum. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu men. Ya, kawan-kawan, bagi kamu yang pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen lah. Ya, saya utamakan komen yang membangun. Nah, banyak dari teman-teman saya merequest coba Pak tips public speaking di depan orang banyak. Nah, ini menarik kawan-kawan. Ya, karena ini versi saya sendiri untuk saya sampaikan kawan-kawan. Barangkali bisa kawan-kawan ikuti. Ini versi saya bisa berbicara di depan orang banyak. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu pandai dalam public speaking, tapi ini penilaian dari teman-teman sekalian. Untuk berbicara di depan umum, itu tidak mudah guys. Ya, tidak mudah kalau tidak dibarengi dengan niat dan sering latihan. Percuma kalau kawan sering latihan tapi niat setengah-setengah. Nah, itu tidak bakalan bisa. Kalau Anda niatkan totalitas, pasti Anda bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Ya, ini saya telah merangkum beberapa versi saya sendiri, tips public speaking di depan orang banyak. Ya, ini menarik, tentu ya, ini menarik. Saya akan memberikan tips bagaimana public speaking di depan orang banyak. Nah, ini tapi versi saya sendiri ya. Yang pertama adalah jadilah spontan, tentu. Nah, kenapa jadilah spontan ini penting? Maksudnya begini, ketika Anda ingin public speaking, jangan terpatok kepada teks. Jadilah spontan, jadilah diri Anda sendiri. Nah, terlebih Anda mengikuti gaya berbicara orang lain, nah itu jangan. Jadilah diri Anda sendiri, bangga dengan kemampuan kamu. Inilah saya. Yang kedua adalah tulis materi yang akan Anda sampaikan, serta kuasai bro. Banyak dari kita sendiri di sini, kita hanya mencatat poin-poin penting tapi tidak menguasainya. Nah, menguasainya pun tapi setengah-setengah di sini, itu sama saja. Kuasai secara totalitas. Maksud dari kuasai di sini adalah saat Anda menguasai materi, wawasan Anda menjadi luas bro. Ini pentingnya menguasai apa yang ingin Anda sampaikan. Kunci dari public speaking itu adalah sebenarnya menguasai materi kah, menguasai dari pengalaman kah yang bisa diambil untuk dijadikan materi. Ya, itu penting. Catat poin-poin penting dan kuasai. Itu yang kedua. Ya, lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kalau versi saya sendiri, interaksi dengan audiens. Ya, ini penting guys. Interaksi dengan audiens beda dengan interaksi Anda dengan kamera. Ya, skip. Itu bercanda guys ya, bukan dengan kamera. Ya, membangun interaksi dengan audiens itu sangat penting guys. Yang pertama, selain dari menarik simpati dari audiens, tentu kita akan mencairkan suasana pada hari itu. Ya, interaksi dengan audiens ini sangat penting. Nah, dari interaksi dengan audiens sebelum kita public speaking ini, nah dari situlah audiens bisa melihat kita, oh ini asik nih orangnya, oh ini biasa-biasa aja, oh ini mungkin orangnya sangat serius. Nah, dari situlah audiens bisa menilai. Ya, itu yang ketiga guys. Yang keempat, apa kalau versi saya? Yang keempat adalah sisipkan humor. Ya, ini menarik guys. Ketika Anda berinteraksi dengan audiens, sisipkan humor sedikit-sedikit, tapi jangan bawaannya selalu humor. Nah, itu nanti bisa jadi audiens tidak fokus dengan apa yang Anda sampaikan, entahkah itu materi yang Anda sampaikan.
Ya, sisipkan humor di sini. Entah itu humor dari pengalaman kah, entahkah humor ketika saat menanyakan, saat berinteraksi tadi kah. Nah, sisipkan humor. Itu menarik untuk materi Anda didengarkan berikutnya. Yang kelima, ya, gunakan kekuatan cerita. Ya, ini menarik. Anda mungkin pernah di sini SMA ya. Saat Anda SMA pasti ketika guru Anda belajar matematika contoh. Nah, guru matematika sudah menulis gitu. Gini, udah menjelaskan panjang lebar. Anda tidak mengerti atau Anda ngantuk. Tapi saat guru matematika Anda membuka pengalaman ceritanya, ya, di situ pasti Anda tertarik dengan ceritanya. Nah, pengalaman cerita ini atau kekuatan bercerita ini sangat dibutuhkan, guys. Entahkah itu pengalaman. Nah, itu secara tidak langsung kita akan mengenai hati audiens. Ya, kita buat candaan sedikit gitu kan. Itu membuat audiens itu lebih tertarik ke kita. Gunakan kekuatan cerita, tapi kekuatan cerita yang menyangkut dengan materi yang Anda sampaikan. Jangan Anda bercerita menyimpang dari materi. Materi Anda misalnya motivasi sukses. Itu yang ingin Anda sampaikan, public speakingnya. Tapi Anda membahas tentang masakan. Itu kan tidak masuk sama sekali. Maksudnya menggunakan poin cerita di sini adalah, nah, kaitkan dengan materi. Itu lebih audiensnya lebih kena hatinya gitu. Yang keenam apa, guys? Iya, berbicara dengan jelas. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sehat semua. Hari ini gimana? Udah nggak banyakan itu jangan. Hindari kata-kata yang banyak Nah, ketika Anda sudah berlatih dan terus berlatih berbicara dengan jelas menggunakan bahasa baku dan lain-lain, itu kata-kata itu akan hilang nanti dengan sendirinya. Itu lambat laun dengan waktu, dengan seiringnya kita berlatih, itu nanti juga akan terbiasa. Ya, berbicara dengan jelas, hindari kata dan lain-lain. Selain mungkin kalau versi kita mungkin gayo, nuh atau apa segala macam, nah itu dihindarkan. Gunakan bahasa yang jelas, guys, dalam penyampaian. Selain berbicara yang jelas, oke, kita berbicara jelas. Tapi saat berbicara kita tidak ada intonasi saat berbicara. Nah, ini parah nih, guys. Anda berbicara sudah jelas gitu, tapi naik turun nadanya saat berbicara itu tidak ada. Nah, nanti di video kedepannya kita akan bahas cara mengatur intonasi dalam berbicara itu ya. Lalu yang terakhir apa, guys? Ya, poin yang terakhir adalah saat Anda public speaking, gunakan bahasa tubuh. Ya, ini sangat penting. Jangan Anda ketika berbicara seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ini. Tapi kita membahas ini itu. Jangan seperti itu, guys. Ya, gunakan bahasa tubuh seperti ini. Halo kawan-kawanku semua. Ya, kembali lagi di pembelajaran saat ini. Kita akan membahas tentang motivasi untuk hidup sukses. Ya, ini sangat penting untuk kaum milenial. Nah, kan bahasa tubuh yang kita gunakan sangat mencolok gitu. Jadi bahasa tubuh ini sangat penting sehingga membuat audiens semakin mengerti apa yang kita sampaikan. Jangan Anda diam seperti ini. Anda jelas berbicara, ya kawan-kawan, tapi yang bergerak itu hanya mata, mulut, gini-gini kan. Jangan, gunakan bahasa tubuh, tangan, atau praktekkan gitu. Nah, praktekkannya dengan kategori sopan ya. Dari 7 tips yang saya berikan kepada teman-teman di sini, itu semua tidak bisa terwujud kalau kawan-kawan tidak ada niat dan sering latihan, guys. Ya, saya sebenarnya dulu juga tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Saya dulu orangnya pendiam, pragmatis. Saya dulu dekat sama cewek aja takut, guys. Grogi kan gitu. Dulu ketika SMP, ketika SMA saya merubah itu semenjak berkawan dengan orang-orang yang pandai berbicara, pandai berorganisasi. Nah, di situ saya mengasah public speaking saya.
Saya di situ berlatih, walaupun awalnya ditertawai itu. Nah, nggak usah cerita. Oke, guys. Itu tidak bisa terwujud jika kalian tidak ada niat dan tidak terus berlatih di sini. Ya, tentu dalam berbicara public speaking di situ, tentu harus ada rasa percaya diri yang besar. Oke lah guys, itu saja video saya hari ini. Semoga dapat memberi arahan kepada teman-teman sekalian di sini, dan semoga bisa dipraktekkan pelan-pelan ya. Butuh proses. Saat bisa berbicara di depan banyak orang itu butuh proses. Tidak bisa langsung blek, langsung bisa itu tidak. Butuh proses, sabar, dan pasti bisa. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak telah melihat video ini. Pantau terus video berikutnya. By the way, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya dari 0 subscriber hingga hampir mendekati 500 subscriber. Semoga channel ini semakin berkembang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.